CKP. Sensor CKP mempunyai 6 kabel. Oke, ada petasan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama si Mogok Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang jalur kontak di motor BTSV injection, atau untuk mengetahui jalur kontak di motor BTSV injection yang menggunakan 2 kabel. Mau BTSV yang lama atau yang baru sama saja, motor BTSV injection. Di ESP injection. Oke. Gambar di depan saya, tadi saya udah bikin gambar ya, sepengetahuan saya maksudnya sebisa saya tidak mempunyai buku pedoman atau diagram skemanya rangkaian kabel di motor injeksi. Saya menggambar sebisa saya. Kalau seandainya dari jalur yang digambar ini ada yang salah, mohon dikoreksi di komen di kolom komentar. Seandainya para penonton YouTube yang sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe videonya, klik loncengnya atau nyalakan loncengnya biar dapat video-video baru dari saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, jalur injeksi ini memerlukan arus 12 volt atau tegangan arus dari aki. Aki dapat arus dari alternator dan kumparan spool dengan perputaran magnet yang menghasilkan arus yang buat pengecasan dari ke aki ya. Buat aki mempunyai arus langsung dialirkan ke komponen yang ada di injeksi ini. Ini gambar sebagian besarnya saja seperti ini, adanya gambar ECU aki, ini relay kaki 5, ini relay kaki 4. Jadi kakinya ada 5, kakinya ada 4, maksudnya gitu ya. Ini kunci kontak on. Aki mempunyai kutub positif sama negatif.
Dari kutub negatif kabel menuju ke massa bodi, dan kabelnya satu lagi masuk ke arah ECU. Jadi sebagai massa inputnya ECU. Dari aki plus ada beberapa kabel, salah satunya ke relay kaki 4 dan kabel yang lain menuju ke relay kaki 5. Dan yang kabel dari relay kaki menuju ke relay kaki 4, ada kabel yang menuju ke standby-nya ECU. Jadi ECU mempunyai arus sebelum kunci kotak on dari aki plus langsung melalui sikring 5 ampere. Jadi ECU sebelum kunci kotak on udah mempunyai arus 12 volt dari aki plus. Seperti di motor CDI ada aki plus, dari aki plus langsung melalui kunci kontak on. Tapi di motor injeksi harus melalui ECU dulu, di ECU diolah. Jadi ECU mempunyai arus standby, fungsinya untuk mendiagnosa suatu kegagalan, kerusakan di motor injeksi. Setelah diolah di ECU, arus keluar melalui kunci kontak on ya, melalui input kunci kontak on. Ini arus standby-nya warnanya merah strip putih. Kalau output ECU melalui kunci kontak, merah strip hitam. Kalau tidak salah ya, saya kurang bisa menghafal kabel. Nah, dari kunci kontak on keluar kabel warna hitam, dijalurkan melalui beberapa komponen seperti relay kaki 5, relay kaki 4. Ini ada relay ke DLC atau DLC ya. Jadi suatu DLC itu soket untuk mereset komponen injeksi ini. Jadi melalui soket DLC. Nah, dari kunci kotak on ada yang menuju arus lagi menuju ke arah ECU. Jadi selain arus standby dari aki plus, ECU mendapatkan arus kembali dari kunci kontak on. Nah, setelah itu pertama dari kunci kotak on mengalihkan arus ke relay kaki 5. Karena untuk menghidupkan motor harus menekan tombol starter, double starter ya. Karena relay kaki 5 fungsinya satu untuk menghidupkan double starter. Kedua, setelah motor hidup, kaki 5 fungsinya buat pengecasan aki melalui relay kaki 4. Jadi relay kaki 5 membutuhkan arus dari kunci kotak on, arus plus, dan memerlukan massa dari tombol starter. Setelah tekan tombol starter, cetek ya, ini akan berpindah ke arah sini, ke kaki yang menuju ke aki plus, karena buat starter. Karena starter membutuhkan arus yang besar dari aki plus langsung, dan setelah ini nyambung, ini ke sini pindah, ini masuk lagi ke arah ECU melalui sensor CKP. Sensor CKP mempunyai 6 kabel. Oke, ada petasan bro. Sensor CKP untuk menghidupkan double starter. Nah, setelah motor hidup, relay kaki 5 yang kakinya tadi yang mengarah ke aki plus akan kembali lagi ke kaki yang sebelumnya karena motor sudah hidup, lalu melakukan pengecasan aki melalui relay kaki 4. Mungkin paham teman-teman sampai di sini. Apa masih bingung? Jadi setelah motor hidup, relay kaki 5 itu melakukan pengecasan melalui relay kaki 4.
Tanpa relay kaki 4 misalkan tidak berfungsi, aki tidak dapat pengecasan, tidak dapat arus, tidak mengecas. Biasanya karena relay kaki 4 memerlukan nilai plus, arus plus dari kunci kontak menuju sini. Relay kaki 4 juga memerlukan masanya dari ECU, baru relay kaki 4 berfungsi. Misalkan saat kunci kontak on, relay kaki 4 tidak ada bunyi klik, tidak berfungsi, biasanya di jalur massa yang arah ke ECU. Kalau misalnya putus, bisa dijumper ke massa body sebagai massa. Baru relay kaki 4 berfungsi, ada massa, ada positif, ada min, ada plus. Ini akan menyambung klik ke sini, sehingga motor sudah hidup. Nah, jadi relay kaki 4 harus menuju ke arah komponen seperti injektor, coil, full pump, sensor IACP atau cuk otomatis melalui sikring dulu. Sikring 10 ampere. Dari relay kaki 4 kabelnya warna merah. Output sikring hitam strip putih. Merah, output sikring hitam strip putih. Ini hitam strip putih mengalihkan arus ke komponen seperti coil, injektor, full pump, IACP. Ini arusnya menuju ke sini. Semua arus ini, arus plusnya dari relay kaki 4 semua, dan masanya ke ECU semua. Oke, ke ECU semua. Semuanya ke arah ECU. Satu-satu ke arah ECU. Pinnya beda-beda ya. Sorry gambarnya, ini pinnya beda-beda. Pokoknya saya biar simple aja. Jadi semua masanya ke arah ECU dengan pin yang berbeda-beda, karena di ECU itu banyak pin ya, soket-soket. Jadi soketnya berbeda, tidak disatukan. Nah, gambarnya saya simple aja. Nah, dari semua jalur ini, dari jalur setelah kunci kontak on, karena ini topiknya untuk mengetahui jalur kunci kontak di motor BTSP yang menggunakan 2 kabel, karena bit lama, bit baru pun di BTSP menggunakan 2 kabel di kunci kontak on. Oke, setelah itu ada di kaki 4 ada kabel yang menuju kedipan mil engine atau indikator. Ini sama arahnya ke ECU juga. Itu relay kaki 4 ya. Jadi dari kontak itu arus kabel melalui relay kaki 5, relay kaki 4, ada lagi kembali ke ECU dan ada ke DLC buat soket mereset injeksi. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini gimana kiranya? Apakah masih bingung? Kalau bingung, videonya diulang-ulang terus. Saya mohon maaf misalkan penjelasan saya kurang maksimal, kurang dipahami. Ya, itu mungkin kelemahan saya, keterbatasan saya cara menerangkan. Mudah-mudahan yang saya terangkan ini bisa dipahami lah. Jadi bisa bermanfaat. Ini jalur kontak di motor BTSV yang menggunakan 2 kabel. Jadi pahami relay kaki 5, relay kaki 4 apa. Relay kaki 5 buat pengecasan dan batu bata starter. Relay kaki 4 adalah relay utama buat menghidupkan suatu komponen di motor injeksi seperti coil, injektor, full pump, IACP sebagai sensor cuk otomatis. Ada lagi yang buat kedipan mil. Ini
sensor CKP, sini ada sensor TPS juga. Karena kita bahas masalah jalur kontak, inilah jalur kontaknya di motor BTSP, jadi tidak saya bahas semua, terlalu panjang, harus dipisah-pisah pembahasannya. Mungkin nyampe sekitar jalur kontaknya saja. Ini buat menghidupkan suatu komponen setelah kunci kontak on. Oke, mungkin gitu, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Saya mohon maaf sekali lagi seandainya jalur atau penjelasan saya kurang bagus, kurang dimengerti, mohon dikoreksi di komen di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton videonya. Mantap.